Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Inggita. Kali ini aku akan membuat di sesi bukan beli kartu dengan judul kabar bahagia dalam waktu dekat. Oke, kita langsung saja ya. Kita lihat, kan kita habis full moon tuh kemarin ya, full moon di Virgo, masuk Libra lah ya. Jadi hari ini harusnya lebih bisa fokus ke arah relationship, hubungan. Dan aku tidak lupa juga mau salam ya untuk teman-teman yang masih stay tune di sini dan juga para newbie. Halo semuanya yang baru bergabung di channelku. Oke, kita akan langsung saja ya. Kabar bahagia dalam waktu dekat. Kabar bahagia dalam waktu dekat. Oke. Ya. Aku ngerasa di sini kalian nanti akan mendapatkan suasana baru, ya, sesuatu hal yang baru akan datang. Mungkin gak akan membuat nyaman, sedikit tidak nyaman, tapi akan membuat hari-harimu jadi lebih refresh lagi, lebih tidak membosankan lagi tentunya ya. Di sini ada the energy is gaining momentum. Oke ya. Kita lanjut lagi, ada apa lagi? Be bold and make the first move. Oke. Kemudian di sini ada a personal issue reach resolution. Oke, di full moon in Cancer ya. Kemudian di sini ada conclusion are within reach. Oke. Jadi kabar bahagia dalam waktu dekat untukmu. Nanti kalian akan menikmati momen-momen yang sama ini ditunggu-tunggu ya. Itu ada momen apapun, ini secara general saja gitu ya. Aku ngerasa ada sesuatu hal yang mungkin sama ini kalian udah lama bukan investasi aja, manifestasikan juga gitu, nggak melulu tentang duit ya. Ada juga manifestasi secara energi ya, memanifestasikan harapan gitu ya. Apapun yang baik juga bisa. Dan di sini yang kalian akhirnya mendapatkan nih hasilnya, outputnya, apapun itu ya. Kemudian nanti kalian akan lebih yakin dengan apa yang kalian ingin lakukan. Mau mulai buka bisnis, mau mulai melakukan sesuatu hal, mau mungkin mencoba sesuatu hal yang baru, juga akan ada semacam dorongan alam semesta untuk ya lakuin aja, go ahead gitu ya, do it ya. Kemudian di sini ada personal issue reach resolution. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di diri kalian, apapun itu, nanti akan ada solusinya, akan ada mungkin dengan cara-cara yang berbeda ya, dengan akhirnya kamu ada peningkatan untuk lebih mengerti diri sendiri dan juga orang lain. Jadi ada semacam apa ya, pembawaan cinta untuk lebih mengerti lah ya di saat memberikan solusinya untuk diri kamu sendiri ataupun orang lain. Jadi permasalahan akan terselesaikan. Kemudian ada conclusion are within reach. Jadi di sini kamu udah yakin gitu ya dengan apa yang ada di hati kamu gitu, aku ngerasa. Jadi tidak ada yang jadi abu-abu lagi atau yang bingung dengan apa yang kamu rasa. Jadi lebih clear gitu yang aku rasa ya. Mana kemarin ada full moon di Virgo gitu ya, dimana akhirnya semuanya makin dirombak ya, dirombak, yang baik itu dicoba lebih ditumbuhkan lagi, lebih apa ya, ibaratnya coba untuk dikembangkan lagi. Yang tidak baik itu kalian coba untuk tinggalkan ya, mulai ngekat-katin orang. Aku juga ngerasa ngekat-ngekatin kegiatan yang gak baik, yang kurang bertumbuh. Kamu juga udah ya lebih apa ya, lebih aware lah dengan apa yang harus kamu laksanakan secara rutinitas, mana yang efektif, mana yang gak efektif gitu aku rasanya. Oke, kita akan langsung saja lagi. Aku mau tahu ya energi kamu, kabar bahagia dalam waktu dekat. Oke, di sini ada South Node ya. Kemudian di sini ada Gemini. Halo Gemini, halo. Kemudian di sini ada Four of House ya. Jadi aku ngerasa di sini ya energinya kabar bahagia dalam waktu dekat kalian tampaknya tahu mana hal yang sebenarnya
bisa di keep untuk jadi memori yang baik, jadi pembelajaran yang baik, mana yang memang nggak perlu kalian terlalu pikirkan, karena itu sebenarnya ibaratnya hanya sekedar saja lah, ibaratnya jadi kayak semacam pembelajaran saja gitu. Jadi nggak semuanya harus kamu coba membuat kamu stuck gitu ya, membuat kamu stuck di masa lalu. Itu nggak perlu. Ada hal yang bisa kamu pelajari dari situ, ada yang bisa kamu juga keep untuk jadi semangat untuk menyongsong masa depan gitu ya. Ada yang aku rasa kamu tampaknya sudah mengetahui sesuatu hal dari masa lalu juga gitu, mengetahui sesuatu hal yang di masa lalu yang sebenarnya kamu pernah punya, pernah kamu rasakan. Sebenarnya itu kenapa seperti itu, kejadiannya seperti apa, reaksi kamu itu kenapa seperti itu. Jadi kamu jadi mulai bisa kayak membuat diri kamu sebagai kacamata orang ketiga lah, jadi kayak lebih nggak buta dengan emosi kamu gitu. Kamu jadi bisa melihat permasalahan lebih bijak lagi, lebih mungkin karena ada banyak pembelajaran dan juga informasi yang bertambah terkait tentang masa lalu yang aku merasa kayak gitu. Oke, jadi kamu di sini jadi lebih clear lah ya gitu, lebih clear dan tahu bekal apa yang mau kamu bawa nanti ke depannya gitu. Ada sesuatu hal yang kamu tahu dari masa lalu itu yang aku rasa finally aku tahu gitu. Ada perasaan agak relief gitu yang aku rasain di sini soalnya. Oke, kita lanjut lagi. Kabar bahagia dalam waktu dekat ya. Sampai muter itu Gemini ya. Oke. Ya. Kabar bahagia dalam waktu dekat, kalian yang belum mempunyai pekerjaan akan ada tawaran untuk pekerjaan. Kalian yang ibaratnya udah ada hubungan dan mau menyongsong ke pernikahan, ada peluang itu juga ke pernikahan. Bagi kalian yang ibaratnya lagi PDKT mau dapat hubungan yang komitmen, ada juga peluangnya. Happy kan? Oke, di sini ada 9 of Materials ya. Kemudian di sini ada 7 of Inspiration, the Emperor, dan ada 6 of Emotion. Luar biasa ya. Jadi kabar bahagia dalam waktu dekat, ada yang kangen nih sama kamu, kangen pasangan kamu, kangen sama kamu. Mungkin kamu yang lagi LDRan, dia kangen banget sama kamu nih. Kabar bahagia nih buat kamu ya. Terus ada yang ibaratnya baru putus, dia kangen juga sama kamu, tapi dia tidak bisa melakukan apapun dan dia hanya terngiang-ngiang kamu saja ya. Jadi intinya kabar bahagianya jadinya kamu susah untuk dilupakan gitu ya, susah untuk dilewati gitu, ibaratnya susah untuk dilewatkan seperti itu. Kemudian aku ngerasa kabar bahagia dalam waktu dekat, tampaknya kamu udah bisa ngekontrol apa yang kamu mau ya, mengontrol masa depan kamu, mengontrol apa yang kamu inginkan dalam hidup, mengontrol kira-kira gimana caranya strateginya aku bisa naik pangkat, gimana cara strateginya aku bisa naik gaji, gimana caranya aku bisa lulus skripsi, tesis, gimana caranya akhirnya aku dapat pacar, gimana caranya aku bisa leveling up ya dalam relationship, dari pacaran bisa jadi tunangan, bisa jadi nikah, gimana caranya gitu ya. Jadi kamu udah mulai bisa take your power untuk ngehandle situationnya seperti apa gitu ya. Kelihatan ya tangannya aja seperti ini, fokus gitu, dia akan ngekontrol apapun. Kemudian dari tangannya begini ya, 7 of Inspiration, dia akan melakukan suatu gebrakan gitu, kayak semacam hal-hal yang tidak biasa kamu lakukan sekarang. Lebih risk taker lagi, lebih aku ngerasa tuh kayak lebih berani lagi, lebih apapun yang diperlukan kamu siap untuk melakukan gitu. Jadi kayak orang-orang yang siap tempur
yang biasa kamu cuma jalan, kamu cuma lari, sekarang loncat gitu ya. Ada sesuatu hal yang kamu benar-benar apa nih sebutnya ya, damba untuk kamu kejar, untuk kamu apa ini, jadikan nyata gitu. Oke, kemudian aku ngerasa lagi apa ya, kayak ada perasaan seperti, jadi kabar bahagia dalam waktu dekat kamu itu, kamu lebih bisa komit sama diri kamu sendiri, tentang prestasi kamu, tentang talenta kamu, bakat-bakat kamu, tahu apa yang baik untuk diri kamu, mulai dari healthy lifestyle mungkin ya, atau hal-hal yang ada di mindset kamu lebih lebih sehat lagi secara positif. Ada hal-hal yang kamu notice itu nggak baik kamu lakukan, nggak baik di diri kamu coba untuk rubah, itu kamu juga lebih komit lagi untuk diri kamu sendiri, untuk kebahagiaan diri kamu sendiri, untuk pertumbuhan diri kamu sendiri. Itu kabar bahagia dalam waktu dekat. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kabar bahagia dalam waktu dekat. Sampai keluar gitu ya. Awal mula baru, ini bau-baunya seperti itu ya. Awal mula baru gitu yang langsung aku tangkap di sini. Oke, di sini ada lighten your load ya. Kemudian di sini ada home. Home-nya home sweet home banget ya. Anget gitu kayaknya. Di sini ada good luck. Dan di sini ada compassion. Jadi, kabar bahagia dalam waktu dekat untukmu. Ada awal mula baru. Entah itu tadi ya, di keluarga kamu. Di home itu tuh bisa jadi diri kamu sendiri juga, atau orang yang kamu anggap home kamu lah sebagai rumah. Dia sangat membuat kamu nyaman, aman, dan tentram. Itu juga ada awal mula baru dengan dia ya. Kemudian di sini aku ngerasa kamu udah bisa menjalankan kehidupan kamu lebih positif lagi, dan karena itu juga kamu bisa mendapatkan keberuntungan ya, surprise ya, suatu kejutan yang membuat kamu itu jadi semakin yakin ya betapa kamu itu sebenarnya sangat dihargai, sangat dicintai oleh orang-orang, oleh Tuhan, alam semesta, diri sendiri kamu tuh juga makin menyayangi ya. Jadi kayak meluk diri sendiri gitu ya. Aku ngerasa di sini kamu akan mendapatkan keberuntungan yang tak terduga. Apapun yang kamu coba manifestasikan secara baik itu akan berbuah. Kemudian kamu juga jadi lebih pengertian dalam segala hal, mulai dari pekerjaan, pertemanan, percintaan ya, keuangan, semuanya gitu. Dimana di saat kamu lebih positif, lebih ke arah yang baik ya, nggak tertutup dengan iri, dengki ya, kemudian hal-hal yang kurang bersyukur mungkin, itu kan akan menutup rezeki, ibaratnya menutup peluang, menutup kebahagiaan. Itu terhindar kamu dari itu semua. Jadi kamu lebih fokus ke arah yang positif aja, ke arah bagaimana akhirnya kamu bisa terus bertumbuh dalam diri kamu, dalam orang lain ya, di sekitar kamu juga bertumbuh karena dukungan kamu, support kamu. Jadi kamu selain mencintai diri kamu sendiri, kamu juga nge-share cinta kamu ke orang lain. Ke orang lain itu bisa jadi keluarga, teman-teman, pasangan ya. Jadi bahkan orang asing sekalipun ya. Di sini banyak banget empat ya. Mungkin udah lihat teman-teman yang lain ya videoku terkait tentang ciri-ciri empat. Kalau masih belum melihat videoku itu, mungkin nanti bisa sehabis ini ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, wah, tiba-tiba The Walls lewat. Aduh, jadi pengen kan ya. Oke, kalau begitu aku biarin lewat dulu. Oke, ya. Kabar bahagia dalam waktu dekat.
family. Pas banget kan? Loving your friends and family is central to your life purpose. Iya, semakin kamu mencintai diri kamu, keluarga kamu, teman-teman kamu, kamu akan semakin bahagia. Udah tuh. Ya, confirmation ini tadi. Kemudian di sini ada artis ya, engaging in artistic activities is beneficial to your career and every other area of your life. Jadi kabar bahagia untukmu dengan tadi ya, kamu sensitivitas kamu dengan cara kamu mencintai hidup kamu dan sekitar, tampaknya itu akan memunculkan bakat-bakat artistik kamu, sekalipun kamu bukan seniman gitu, sekalipun kamu bukan penyanyi, pemusik ya, pelukis, terus siapa lagi ya, bukan penulis gitu ya, tapi entah kenapa tiba-tiba kamu jadi bisa terinspirasi oleh banyak hal gitu. Jadi ibaratnya apa ya, kreativitas kamu tuh kayak terimpuls dengan sendirinya untuk bisa merasakan perasaan kamu, perasaan orang lain, energi alam semesta gitu ya. Kabar bahagia dalam waktu dekat. Oke, author ya. You have a book inside of you that wishes to be expressed. Make the time to write it. Jadi disaranin untuk kamu, terutama kalian ya, yang ibaratnya susah mengungkapkan perasaan kamu, yang mempunyai kepribadian introvert, yang aku ngerasa juga di sini banyak yang Scorpio juga ya. Scorpio me time-nya nih, tips me time-nya aku kemarin ibaratnya langsung tipskan untuk ngejurnal lah ya. Jadi di sini kabar bahagia untukmu, kamu jadi bisa lebih apa ya, mencoba untuk memahami diri kamu sendiri, untuk membuat space untuk healing diri kamu sendiri dengan akhirnya kamu tulis. Mau itu ibaratnya tulisan kamu bilang, oh tulisan aku nggak apa ya, nggak bagus kak, aku bukan penulis, nggak apa-apa gitu. Aku juga nulis setiap hari juga, kadang-kadang abstrak nggak jelas sendiri gitu kan. Kalau teman-teman udah pada lihat ya di Instagramku gitu, aku coba ya untuk ekspresikan gitu hari ataupun dari readingan teman-teman ya. Jadi ya ibaratnya di situ bisa terlihat gitu sebenarnya apa yang dirasakan oleh orang-orang sekitar yang aku terima itu seperti apa. Jadi aku coba ekspresikan dalam bentuk tulisan. Mungkin kamu juga nanti akan mendapatkan bakat-bakat seperti itu. Nggak perlu mikir bener atau enggak, bagus atau enggak, itu nggak perlu. Pertama, kamu ngerasa itu memang dari hati kamu. Yang kedua, kamu ngerasa relief ya, ngerasa lega setelah nulis itu berarti udah jadi apa ya, setidaknya tuh jadi membuat kamu lebih lega lagi dalam kehidupan kamu gitu ya, membuat space untuk healing diri kamu sendiri kayak gitu. Jadi kamu ibaratnya kalau nggak perlu diupload juga nggak apa-apa, buat diri kamu sendiri, ada jurnal kamu sendiri, buku harian kamu sendiri gitu ya. Kabar bahagia untukmu. Jadi kamu sekarang mungkin jadi lebih bisa menemukan cara untuk self healing, kemudian bentuk ekspresi bakat kamu yang lain gitu ya. Karena aku ngerasa kamu juga ada yang di-guide sama spirit guide kamu ya, angel kamu, yang akhirnya bisa memberikan kayak semacam apa ya, saran-saran untuk orang-orang sekitar gitu ya, untuk membahagiakan orang lain, nge-share your feelings, your emotion ke orang lain, untuk akhirnya membuat healing orang lain juga atau membahagiakan orang lain gitu ya. Oh, di sini tiba-tiba ada banyak anak-anak. Tadi ada tukang was, kayak tiba-tiba ada anak-anak, lucu ya. Mungkin kalian juga nanti akan sebahagia anak-anak itu tadi ya. Gak usah mikir hal-hal apapun, gak usah mikir yang rumit-rumit. Setiap hal yang sederhana itu membuat kamu jadi bisa bahagia sekarang, karena kamu gak punya baggage lagi dalam kehidupan kamu. Jadi seolah kayak anak kecil yang polos, yang segala sesuatu hal yang kecil-kecil aja, tutup pulpen aja, dimain-mainin aja, itu udah bikin kamu bahagia. Mungkin nanti kamu akan seperti itu juga ya. Ini salah satu pertanda. Oke, kabar bahagia dalam waktu dekat. Di sini ada
Talk to your angels instead of worrying. Ask for divine guidance. Jadi kamu sekarang akan lebih ya nanti ya connected with your spirit guide atau the divine source atau pada Tuhan atau kepada diri kamu sendiri untuk lebih mendekatkan diri kamu sama Tuhan, dimana kamu akan lebih mempercayakan bukan orang lain lagi tapi diri kamu sendiri, dan ibaratnya lebih vertikal gitu ya, nggak horizontal gitu. Jadi kamu sekarang yang tadinya mungkin energinya kebanyakan mikirin orang lain, kebanyakan nanya sanak sanak saudara, lebih banyak nanya-nanya ke sesama manusia gitu ya, secara horizontal gitu ya. Itu sekarang kamu jadi lebih mempercayakan kalau kamu akhirnya curhatnya sama Tuhan, kamu curhatnya ketika kamu lagi berdoa kayak gitu, dimana kamu akhirnya lebih banyak mengandalkan Tuhan daripada orang-orang sekitar gitu. Oke ya, luar biasa sekali. Aku ngelihat juga kalian sebenarnya banyak, selain pecinta alam gitu ya, suka sama alam, nature segala macam, kamu juga cinta sama hewan ya, suka sama hewan ya. Kamu mempunyai hewan peliharaan juga. Terus kamu juga orangnya nggak tegaan, nggak cuma sama manusia aja, sama hewan pun iya. Jadi sama makhluk hidup lah ya. Itu aku ngerasain. Jadi kamu energi cinta kamu itu nggak ke manusia aja, tapi ke sekitar lah, ke semua makhluk hidup yang aku rasain. Oke, kita lanjut lagi. Kabar bahagia dalam waktu dekat. Aduh, oke. Langsung keluar begini ya. Oke. Ya, kabar bahagia dalam waktu dekat. Ya, kabar bahagia dalam waktu dekat. Oke. Aku ngerasa kamu akhirnya menemukan kebahagiaan yang kamu dambakan tuh sebenarnya apa, siapa, gitu, dengan cara apa, itu aku ngerasain. Oke, di sini ada welcoming surrender. Oke ya. There is no problem, only destiny being revealed. Jadi kamu lebih tawakal lagi sama Tuhan. Kamu ngerasa segala sesuatu pasti bisa ditangani. Gak mungkin Tuhan memberikan ujian melebihi kekuatan dari umatnya tentunya, ya kan? Itu sering banget jadi ibaratnya pengingat kita gitu ya. Kemudian di sini kamu tahu segala sesuatu yang terjadi, kalau itu memang di luar kontrol kamu, memang takdir dari Tuhan, pembelajaran yang diperlukan sebagai proses kamu untuk jadi lebih baik lagi. Jadi kamu lebih berserah ya, bukan pasrah tentunya. Jadi kamu tetap mengusahakan yang terbaik, kamu tetap percaya tentang suatu hal yang baik akan datang untuk kamu, kayak gitu. Kemudian di sini ada polishing my heart ya. Di sini ada feeling is a power that helps me heal ya. Jadi kamu yang tadinya menghindari ya, in tune with your feelings, karena aduh aku sakit terus kak, luka terus kak gitu ya, disakitin terus kak gitu. Aku nggak mau yang terlalu pakai perasaan, logika aja biar aku nggak rugi, biar aku nggak sakit gitu. Nah di sini kamu mengetahui bahwa dengan in tune with your feeling ya, in tune with your feelings, kamu jadi mempunyai kayak semacam kekuatan untuk menyembuhkan diri kamu sendiri. Mau itu luka yang kamu lakukan sendiri untuk diri kamu ya ya, orang banyak yang suka melukai diri sendiri, maupun itu luka dari orang lain, kamu jadi bisa menyembuhkan diri gitu. Aku ngerasa di sini kamu jadi lebih kembali lagi seperti biasanya, yang biasa kamu pakai feeling, orangnya feeler ya. Tiba-tiba kamu mencoba untuk kabur kemarin menjadi agak lebih logik, kembali lagi kali ini kamu ke jadi diri kamu sendiri, jadi feeler lagi, jadi bukan thinker lagi ya gitu. Oke, kamu jadi mulai menyembuhkan hati kamu yang terluka ya. Oke, kemudian ada celebrating simplicity. Tadi ya, yang tadi aku bilang, I'm more fulfilled when there is less to manage and maintain.
Jadi seperti yang tadi aku udah bilang ya, mungkin kamu nanti akan bahagia seperti anak-anak kecil yang tadi ya, dengan segala sesuatu hal yang masih sederhana, segala sesuatu halnya itu akan membuat kamu bahagia. Dengan hal-hal kecil aja bisa bahagia gitu kan anak kecil. Kamu akan lebih bahagia seperti anak kecil. Kamu dalam artian tuh bukan tiba-tiba kamu jadi childish gitu ya, yang semau gue, bukan seperti itu, tapi kamu udah bisa mensederhanakan sesuatu hal yang complicated lah ya. Jadi ada sesuatu hal yang kamu lebih coba manage secara sederhana. Kalau itu terlalu complicated, kamu coba untuk ambil ya kayak semacam apa ya, read between the lines ya, untuk ambil sesuatu hal yang bisa kamu simpulkan sendiri gitu, dan coba untuk nggak terlalu mau apa ya, terbawa emosi-emosi negatif gitu. Pasti di diri manusia selalu ada kayak gitu, karena ini memang dunia ya, bukan surga, dimana kita manusia pasti ada sisi positif dan negatif. Nggak perlu ada bisikan-bisikan dari ibaratnya hal-hal yang tidak benar gitu ya, dari ibaratnya selalu ada yang menyalahkan gitu, ada bisikan-bisikan dari dari setan gitu ya, dari setan apa segala macam itu enggak lah. Sebenarnya emang di dalam diri kita juga ada ego kita masing-masing, dan benar memang tetap selalu ada kayak bisikan-bisikan dari hal-hal yang negatif gitu, dari entitas-entitas negatif lah ya. Namun itu sebenarnya bisa jadi semacam trigger di saat diri kita juga mulai masuk ke arah ego. Ketika kamu ambisius, ketika kamu ego kamu muncul, ketika kamu mulai kayak apa ya, melihat sesuatu hal dari yang negatif, tiba-tiba suka banyak ide yang negatif lagi tuh. Itu memang terkadang dari bisikan-bisikan entitas yang lain, tapi itu karena niat kamu udah jelek juga gitu ya. Setiap orang pasti ada kelemahan dan kelebihan tentunya, dimana ibaratnya kamu bisa ambil hal yang tadi, pilih kamu mau milih yang negatif apa yang positif gitu. Kita selalu dikasihin free will ya, kehendak bebas dari Tuhan, dari alam semesta juga untuk memilih. Tinggal kamu tentukan secara simpelnya mau gimana gitu ya. Oke, ingat ya, kita ini manusia itu citra dari Tuhan, dimana kita diberikan privilege bisa terkoneksi dengan Tuhan lebih dari semua makhluk yang lainnya. Jadi coba manfaatkan itu dengan baik-baik gitu ya. Jadi coba pergunakan lah ya, bukan manfaatkan, coba pergunakan ibaratnya privilege itu lah ya, kesempatan itu untuk lebih dekat sama Tuhan daripada hal-hal yang lainnya. Karena yang di dunia cuma begini aja sebenarnya. Dimana manusia selalu berjuang ya, dari peperangan diri sendiri dan juga perang melawan orang lain sebenarnya. Dimana kita di sini para light workers juga banyak di viewers dan subscriberku, inilah tugas kita juga untuk memperlihatkan gitu ya, bahwa ada loh orang yang sebenarnya bisa memberikan cinta di situasi tersulit sekalipun, memberikan cinta, tetap menjadi seorang positif di situasi yang paling negatif sekalipun. Jadi coba untuk stay di area yang tadi positif, lebih ke arah yang terang daripada yang gelap gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, di sini kabar bahagia dalam waktu dekat. Kabar bahagia dalam waktu dekat. Oke. Kamu nanti akan banyak pikiran-pikiran membahagiakan yang positif gitu menurut aku. Apalagi setelah nonton videoku ini kayaknya nih. Ya, semakin berjuang, oh jangan sampai aku tergoda bisikan-bisikan itu gitu ya, bisikan entah itu dari diri sendiri ataupun bisikan dari entitas yang kurang baik gitu ya, karena mereka kan melihat kayak semacam apa ya, melihat dari
kesempatan lah, niat kamu, niat buruk kamu, kemudian dilihat dari kelemahan kamu apa secara material, nanti kamu akan dicoba masuk secara yang tadi ya, ini nanti kamu jadi kaya loh, nanti kamu jadi naik jabatan loh kalau ngelakuin ini, enak loh, shortcut loh gitu. Kalau kamu misalkan ada kelemahan yang lain, mungkin kamu sangat baper banget sama orang gitu ya, sangat cinta mati sama orang. Nah, kamu nanti mulai tuh kayak daripada nanti kehilangan seseorang itu, mendingan gak apa-apa kamu lakukan hal-hal yang dilarang Tuhan saja biar dia terikat sama kamu gak mau kehilangan dia kan. Nah, itu kan selalu ada ya bisikan-bisikan seperti itu gitu. Jadi ya cobalah untuk lebih aware ya. Oke. Ya, langsung I see all of your thoughts ya. Jadi di sini kabar bahagia untukmu. Kamu lebih sensitif ya, yang bisa telepati kalian akan lebih kuat lagi, yang bisa membaca orang lain kalian lebih kuat lagi. Kemudian kamu bisa melihat, meramalkan apa yang terjadi, itu lebih strong lagi sekarang. Kemudian kamu bisa lebih merasakan ya seseorang yang tadi aku informasikan ya sebelumnya. Di sini aku yakin banyak yang juga punya bakat-bakat ya, spiritual gift yang wow gitu. Di sini kamu mulai terbuka gitu, mata ketiga kamu mulai terbuka, kemudian bakat-bakat spiritual kamu lebih terbuka lagi sekarang. Siapa diri kamu sebenarnya, kamu jadi lebih aware. I always give you a good night kiss. Jadi bagi kalian yang baru ditinggalkan atau kepikiran, aku tiba-tiba merinding nih, kepikiran orang yang sudah berpulang, entah itu kerabat, entah itu teman ya, orang-orang yang dicintai dan dikasihi, ini kabar bahagia untuk kalian. Sebenarnya mereka juga ibaratnya ketika ada satu momen gitu, ada yang baru dekat-dekat ini ngerasa dihampiri oleh orang tersebut secara nyata ataupun dari mimpi, itu karena memang ibaratnya mereka tetap teringat dan mengasihi kamu dimanapun mereka berada, walaupun harus berpulang. Jadi bagi yang belum merelakan, tolong untuk merelakan dengan mendoakan ya, lebih lapang dada lagi. Coba untuk doakan dan relakan. Memang ini ya susah gitu ya, aku sampai gemeter. Ini memang susah, cuma ini memang jalan yang terbaik untuk kamu bisa menghadapinya dengan lapang dada dan tahu kalau mereka benar-benar mengasihi kamu, mencintai kamu ya. Itu aja gitu. Kemudian di sini ada tears cleanse the soul. Jadi kamu ya di setelah bulan purnama ini lagi ya, habis full moon, perasaan kamu yang tadi aku udah bilang, kamu yang tadinya sempat lari ke logika, kamu akhirnya incun ke perasaan lagi, sampai mungkin kemarin kamu habis nangis atau hari ini kamu menangis dengan semua hal yang udah pernah terjadi, penyesalan kamu, kesedihan kamu, kenapa aku begini, kenapa aku menghadapi ini, aku gak kuat lagi, semuanya keluar, sampai akhirnya itu jadi jauh lebih lega lagi. Ternyata yang tadi ya, ketika kamu masuk ke perasaan kamu, menghadapi diri kamu sendiri, menghadapi perasaan kamu sendiri, itu sebenarnya kamu bisa membersihkan jiwa kamu, jadi lebih enteng lagi, lebih lega lagi gitu ya. Kemudian di sini ada it was my time to go ya. Jadi bagi kamu yang susah move on, kamu nanti akan move on. Bagi yang stuck di keadaan apapun, yang kamu ngerasa nggak bahagia di situ, kamu akan keluar dari zona itu ya. Kamu nggak akan stuck lagi. Oke, baik. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk readinganku kali ini. Semoga readinganku bermanfaat. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan saja.
ya sistemnya, siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku. Jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan. Thanks for watching. Bye bye.